Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Triana Aulia. Saya dari kelas 12 C Keperawatan. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok secara singkat. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom melulantarkan kota Harrison dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Kaisar Hirohito di radar nasional. Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat sedang berada di darat Vietnam. Sejak kedatangannya pada tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaikhar Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi di Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang. Terauchi Masatek berpesan bahwa Indonesia harus segera siap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman serta para anggota-anggota persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun pemerintah dalam Nipan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Hoirul Saleh, Asmara Hadi, Hanafi, Sudiro, Trimurti, dan Sayuti Melik. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta masih saja satu suara bahwa prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Hoirul Saleh, Dejoharnos, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subido Sastrotomo berkumpul di belakang Eijkman Intiot. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi Indonesia. Pada pukul 23.00 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemu Bung Karno dan Bung Hatta. Wakina dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Didampingi Hoirul Saleh, Subadio Sastromo, Suroto Kunto, Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wakina mulai melobi Bung Karno untuk segera kemerdekaan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wakina. Menjelang zuhur pukul 1:30 dini hari, lobi Wakina pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan mereka, memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari tangan Jepang dan membawa keluar Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dini hari meluncur dari Cikini Raya yang membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Pengangas Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya,
Sedan Fiat hitam yang menuju telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Jalan yang masih gelap gulita. Rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba di dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Wiroto harus kembali ke Penggangsaan mengambil susu guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Pada pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok. Mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Terubalah mereka sampai di rumah Dejiau Sisong guna menjaga keamanan. Di tempatnya pun rumah diungsikan oleh anggota Petat ke rumah lainnya. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno dan Hatta hilang. Jakarta panik. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksana Medan dan bermusyawarah soal proklamasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.